Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ANMH selaku dosen mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu tentang teks akademik dan teks non-akademik. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah nama saya, Desri Asri Salsabila dengan NIM 230059 dengan nomor urut 9 sebagai moderator dan pemateri. Dan di sini saya ditemani oleh ketiga teman saya, yaitu ada Desi Aprilia dengan NIM 230060 dengan nomor urut 10. Dan selanjutnya ada Dita Dian Astuti dengan NIM 230061 dengan nomor urut 11. Dan selanjutnya ada Dwi Arifah Tayati Hanifah dengan NIM 230062 dengan nomor urut 12. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama itu apa itu definisi dari teks akademik? Definisi teks akademik. Teks akademik atau sering juga kita sebut sebagai teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari peninjauan, pengamatan, penelitian dalam bidang tertentu. Pada teks akademik, sifat ilmiah berupa pengetahuan, informasi, dan teoritis serta tanpa arti praktis secara langsung. Contoh teks dari akademik ini adalah buku, penelitian, laporan praktikum, dan lain-lain. Selanjutnya ada teks non-akademik. Teks non-akademik adalah karya tulis yang tidak didasarkan pada kenyataan dan penelitian ilmiah, namun tetapi bisa disampaikan dengan metode yang baik dan benar. Contoh dari teks non-akademik ini adalah cerpen, dongeng, novel, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Aprilia. Kepada Desi dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Desi Aprilia dengan NIM 230060 dengan nomor urut absen 10. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan teks akademik dan non-akademik. Nah, terdapat beberapa perbedaan teks akademik dan non-akademik di sini. Yang pertama itu ada gaya penulisan, di mana teks akademik itu bersifat formal, sedangkan teks non-akademik itu bersifat informal. Nah, maksudnya teks akademik itu dapat ditujukan untuk artikel ilmiah, proposal, dan juga skripsi. Selain itu, teks non-akademik itu bersifat informal, maksudnya itu ditujukan untuk seperti pembuatan novel, cerpen, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada tujuan, di mana teks akademik itu ditujukan untuk pembaca akademis, sedangkan teks non-akademik itu ditujukan untuk pembaca yang lebih luas. Selanjutnya itu ada sifat. Nah, sifat teks akademik ini bersifat logis dan sistematik, sedangkan teks non-akademik itu bersifat imajinatif. Maksudnya, bersifat logis dan sistematis ini kan tadi pada gaya penulisan itu ditujukan untuk pembuatan skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain. Sedangkan teks non-akademik ini bersifat imajinatif, di mana para penulis dapat menuangkan imajinasinya dalam karya berupa cerpen, novel, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada istilah, di mana teks akademik itu banyak menggunakan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik itu tidak banyak menggunakan istilah teknis. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri teks akademik dan non-akademik, di mana teks akademik ini bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Tata urutannya itu disusun secara sistematis. Terus bahasanya mudah dimengerti, bersifat objektif, dan berisi berbagai macam informasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, perkenalkan, nama saya Dita Dian Astuti dengan NIM 230061. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Desi Aprilia, terkait apa perbedaan dari teks akademik dan teks non-akademik. Sumber akademik dan non-akademik adalah dua jenis sumber yang memiliki perbedaan penting.
Sumber akademik umumnya diproduksi oleh peneliti dan akademisi dengan tujuan menyebarkan temuan dan hasil penelitian mereka kepada para pakar dan akademisi lainnya. Sumber ini biasanya ditemui dalam jurnal ilmiah, makalah, konferensi, atau buku akademik dan memiliki proses review oleh para pakar untuk menjaga kualitas dan keandalannya. Selanjutnya, di sisi lain, sumber non-akademik adalah sumber yang dapat ditemui dalam media massa, blog, atau artikel populer. Sumber ini lebih berfokus pada tujuan menghibur, menginformasikan, atau meyakinkan para pembaca dibandingkan dengan menyebarkan pengetahuan dan temuan ilmiah. Sumber non-akademik adalah dapat mencakup berita, artikel opini, atau buku non-fiksi yang ditulis secara lebih santai dan bersahabat. Antara teks akademik dan teks non-akademik terdapat perbedaan yang harus dipaparkan dengan jelas, seperti mengidentifikasi ciri-ciri yang terdapat pada keduanya. Teori-teori mengenai teks akademik yang berkembang dalam beberapa masa ini ialah bahwa teks akademik memiliki ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifatiati Hanifah dengan NIM 230062 dan nomor urut absen 12. Izinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Pada teks akademik atau yang sering disebut juga teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh berdasarkan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada banyak ciri dan karakteristik dalam teks akademik, yang mana ciri dan karakter ini lah yang akan membantu agar kita tidak sulit membedakan mana yang termasuk teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaannya adalah teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis dan ilmiah, dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan dan non-ilmiah, serta ciri khas yang lain. Teks non-akademik atau teks non-ilmiah adalah karya penulisannya tidak didukung oleh faktor yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Selanjutnya itu saran. Dalam mempelajari teks akademik, haruslah lebih memperhatikan struktur kalimat yang sesuai dengan fakta, karena teks akademik biasanya bersifat ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, antara teks akademik dan non-akademik perlu dijelaskan perbedaannya. Sudut pandang yang digunakan ialah melihat pada ciri yang ada pada keduanya. Jika dikaitkan, teks akademik dihubungkan dengan tulis dan non-akademik ialah lisan. Berikut tadi adalah hasil dari diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami dari kelompok 3 ingin mohon maaf. Jika ada saran dari teman-teman, boleh disampaikan. Dan jika ada yang tidak mengerti, mohon ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.